Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Prinsipal Eksekutif Sekolah Pembangunan Jaya, Ibu Indira Sunito. Yang kami hormati Konsultan Pendidikan Sekolah Pembangunan Jaya, Bapak Mas Ridi Ali. Bapak Ibu Pimpinan Kantor Pusat Sekolah Pembangunan Jaya, Ibu Sri Tuli Purbawati, Ibu Eka Setiawati, Bapak Madenu Mediansyah, dan Bapak Uli Nurahanto. Pengembang Pendidikan Sekolah Pembangunan Jaya, Ibu Lili Endah Wulansari. Pimpinan Unit KB TK, SD, SMP, dan SMA. Kepala School Center, Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan Sekolah Pembangunan Jaya yang kami sayangi dan banggakan. SPJ, SPJ, SPJ. Alhamdulillah, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa dan melewati Idul Fitri dengan nuansa yang sangat penuh sukacita, dan pada hari ini diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dengan suasana yang tentunya penuh dengan kehangatan, kekeluargaan, dan penuh makna di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Sekolah Pembangunan Jaya. Yang sebelah sini boleh tepuk tangan juga. Baik, bersama saya Agung Rusmana yang akan menemani Bapak Ibu di sore hari ini. Kita akan buat acara ini jadi acara seperti ngobrol bareng keluarga yang sudah lama tidak bertemu, begitu Bapak Ibu ya. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, maka di hari ini kita berkesempatan untuk saling bertemu kembali, tentunya di acara Halal Bihalal. Sebelum kita lanjut, mari kita buka acara ini dengan berdoa agar segala rangkaian acara berjalan dengan lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Izinkan saya sebagai MC untuk memimpin doa secara singkat. Mohon berkenan Bapak Ibu kita sejenak untuk menundukkan kepala dan meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puji dan syukur atas nikmat di pertemuan ini. Satukan hati kami dalam kebaikan, limpahkan keberkahan dalam pekerjaan dan kehidupan kami. Jadikanlah pertemuan ini sebagai penguat silaturahmi dan sumber semangat untuk terus berjaya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita ibaratkan Sekolah Pembangunan Jaya ini seperti sebuah pesawat yang besar dan sedang terbang, membawa mimpi, membawa harapan dan semangat yang belajar, maka sosok yang satu ini kita ibaratkan sebagai seorang pilot yang membawa pesawat itu terbang, yang akan menentukan kemana jalurnya, melewati sedikit turbulensi mungkin, dan memastikan semuanya merasakan nyaman dan selamat sampai tujuan. Bapak Ibu, marilah kita sambut Prinsipal Eksekutif Sekolah Pembangunan Jaya, Ibu Indira Sunito. Mohon berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Halal Bihalal pada sore hari ini. Kepada Bu Indira, kami silakan. Para penumpang semua, Pak Agung bisa dibilang saya pilot ya. Terima kasih Pak Agung. Selamat sore Ibu dan Bapak semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Pardai Manharahap, kita udah kenal banget ya sama beliau ya. Anak-anak sudah kenal semua dengan beliau. Beliau menurut saya dan teman-teman Sekolah Pembangunan Jaya merupakan seorang ustadz yang multikultur, yang menghargai semua perbedaan, cocok dengan sekolah kita. Oleh karena itu, beliau kita undang
untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang hal-hal yang baik. Kita di sini sebagian besar memang beragama Islam, Pak Ustadz. Tapi sebagian lagi ada Kristen, ada Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Kita menjadi satu membangun sekolah Pembangunan Jaya ini. Oleh karena itu kita ingin sekali mendapatkan satu pencerahan sehingga kita tambah nasionalis secara berpikirnya, tidak membeda-bedakan perbedaan itu. Yang saya hormati teman-teman pimpinan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, serta karyawan semuanya, teman-teman kantor pusat, sebagai panitia yang sudah sejak sebelum kita libur sudah bekerja mempersiapkan ini semua. Seluruh sivitas akademika Sekolah Pembangunan Jaya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji Tuhan, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu pada acara hari ini yang sengaja kita tentukan hari ini karena sebetulnya minggu lalu kita mau lakukan tapi masih ada yang cuti. Jadi pimpinan HRD Ibu Tuning mengatakan, Bu, enaknya kalau kita halal bihalal itu semua sudah masuk. Oke, kan masih bulan Syawal juga ya Pak Ustadz ya. Jadi masih bisa kita lakukan ini semua. Terima kasih khususnya pada panitia penyelenggara, semua rapi, terarah, sudah sejak jam 2 sudah beres semuanya. Bu Eka dan tim Pak Topan semuanya menyelenggarakan ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu tuan rumah ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita diberikan tempat di sini. Kebetulan lusa itu hari Sabtu ada pensi Tosca, jadi ruangan ini masih bisa digunakan oleh kita. Terima kasih semuanya, Pak Trisno yang telah melakukan persiapan-persiapan juga untuk kita semua. Tema acara hari ini adalah kuatkan silaturahmi untuk kebersamaan menuju SPJ yang unggul. Akan dibawakan oleh Ustadz kita. Mari kita simak bersama untuk kebaikan kita semua. Ibu dan Bapak, jagalah kesehatan. Karena keluarga ibu dan bapak membutuhkan ibu dan bapak. Kami Sekolah Pembangunan Jaya sangat membutuhkan dedikasi ibu dan bapak untuk mendidik anak-anak kita semuanya yang dititipkan oleh orang tua. Oleh karena itu, jaga kesehatan sebaik-baiknya. Karena di SPD ini kerjanya lumayan keras, agak dipaksa sedikit. Ya Bu Santi, anggotanya paling besar ini SD. Saya hanya mau mendengar petikan dari setiap unit yang paling keras dapat hadiah apa ya betul nih? Empal gentong ya. SDPJ 1 enggak disebut dana boy gitu loh. SDPJ 1 TKPJ 1 kalah sama SD sama TK. SMPPJ 1 SMPPJ 1 Sekolah Pembangunan Jaya. Terima kasih, mari kita direkam bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Indira atas sambutannya. Seperti biasa Bapak Ibu, sambutannya hangat begitu Bu ya. Ngena tapi tetap powerful makna-maknanya seperti itu. Baiklah, setelah kita bersama mendengarkan sambutan dari tadi pilot Bu ya, dari Ibu kita semua, Bu Indira, sekarang saatnya kita akan menyelam Bapak Ibu. Menyelam apa? Menyelami isi hati kita. Karena kalau tadi kita diberi arah, hari ini kita akan diberi bekal. Di bulan Syawal ini semangat kita sedang tinggi-tingginya, betul Bapak Ibu? Betul. Sudah dapat THR Bapak Ibu? Sudah, harus makin semangat Bapak Ibu.
Tapi biar nggak cuma semangat kerja yang perlu kita tingkatkan, kita juga perlu isi bahan bakar rohani kita. Nah, maka dengan itu, mari kita simak bersama tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Pardaiman Harahap. Boleh tepuk tangan. Semoga nantinya yang beliau sampaikan dapat membuka hati kita, dapat membuka pintu maaf kita yang sebesar-besarnya. Karena kadang-kadang kita butuh diingatkan bukan karena kita salah Bapak Ibu, tapi terkadang kita diingatkan agar diri kita menjadi lebih baik. Seperti itu Pak Ustadz? Ya seperti itulah pokoknya. Oke, baiklah, kita sambut bersama Bapak Ustadz Pardaiman. Kami persilakan dengan penuh rasa syukur mengundang Bapak untuk memberikan tausiah kepada Bapak Ibu guru dan karyawan Sekolah Pembangunan Jaya. Di atas apa di bawah? Bebas ya? Di atas ya? Di atas betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ 1, PJ 2. Oh, enggak ada. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ditakkan pukul di sini dan saya berterima kasih Bu Indira. Saya diundang ke sini dan sudah beberapa kali kepada para pimpinan, kepada Bapak Ibu, para guru, para karyawan yang telah hadir di sini. Dan alhamdulillah kita senantiasa bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu saya diundang ke sini, saya diberi waktu 30 menit Bu. Boleh lebih nggak? Nggak boleh ya? Boleh ya? Boleh. Bapak Ibu sekalian, di ruangan tadi pas diskusi sama beberapa ada guru, kita diskusi tadi tentang filsafat sampai lama, kemudian juga ngomong tentang agnostik, ngomong tentang perbedaan agama, perbedaan budaya, ngomong juga tentang kromosom tadi, mungkin nanti ngomong juga tentang artificial intelligence. Izinkan Bapak Ibu sebelum saya bicara sedikit tentang bagaimana kita terhubung kepada api dalam diri kita. Izinkan saya memberikan perspektif dulu. Pada dasarnya semua manusia, siapapun dia, ada di dalam dirinya rasa kerinduan pada sesuatu yang dia tidak tahu. Ada kerinduan. Ekspresinya bisa semacam kesepian, kehampaan, kadang jadi galau. Beberapa kalau orang DM saya di IG, kadang ada suara-suara ingin rasanya mati, capek. Karena saya juga pernah seperti itu. Saya tersenyum karena itu sebetulnya panggilan untuk menemukan apa yang hakiki di dalam hidup manusia. Apa yang hakiki di dalam hidup manusia. Dalam perjalanan sejarah, yang hakiki di dalam diri manusia itu disebutkan sebagai Tuhan, Allah, tahu, nirwana, ketenangan tak terkira, cinta. Di dalam Christianity, Yesus, di Islam namanya Isa Al-Masih, beliau menemukan yang hakiki yang dicari manusia itu adalah Tuhan. Beliau nyebutnya itu Bapa. Bapak itu maksudnya bukan bapak biologi, tetapi sumberku. Aku dan Bapak satu. Aku dan Bapak satu.
Ketika sudah mengalami itu, yang lahir ekspresinya adalah kasih sayang, menyelamatkan. Bahkan beliau rela berkorban. Jadilah sebuah agama, sebuah jalan namanya Kristianiti. Nah, di internalnya ada perbedaan cara pandang, ada Katolik. Katolik ada lagi di dalamnya, Kristen, Protestan ada lagi di dalamnya. Demikian juga dengan Musa. Musa sebelumnya itu juga mengalami itu. Kisahnya kita tahu, ada filmnya Bu, Exodus, saya suka nonton. Bertemu dengan sosok namanya Ramses, Fir'aun. Beliau juga mencari yang inti dalam hidup. Ceritanya beliau di Bukit Tursina menemukan, bertemu api, semak yang terbakar. Ajarannya jadilah Ten Commandment atau jadi Taurat. Christianity dikenal sebagai Alkitab, Bible atau Injil, apapun namanya. Sama juga dengan Muhammad bin Abdullah. Beliau sudah sukses berdagang, menikah usia 25 tahun. Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad waktu melamar Khadijah itu 30 unta terbaik. Kalau zaman sekarang itu Ferrari atau Lamborghini atau BYD atau apa namanya. Jadi 30 unta terbaik. Jadi beliau itu sudah kaya sebetulnya. Sudah selesai dengan dirinya. Tapi ada satu rasa kehampa, apa hidup ini apa? Jadi pada waktu musim panas terik, biasanya para pedagang profesional, bisnismen itu mabuk-mabukan di kota Mekah. Tapi Muhammad itu Bu, itu pergi menyendiri. Retreat, kan para pejabat kita sekarang ada tradisi retreat dan ke Magelang. Nah, retreat itu dilakukan Nabi tahanus kedua, bawa bekal 40 hari, 30 hari 40 hari. Entah ada yang membimbing, ngajari atau tidak, yang nyampe ke kita ceritanya macam-macam. Tapi intinya itu sejarah. Nabi Musa mengalami, Nabi Isa mengalami. Nanti kalau dilebarkan lagi ke Cina ada Lao Tzu mengalami, ke India ada Siddhartha Gautama mengalami juga, Adi Shankara juga mengalami dari Hinduisme. Jadi itu adalah sesuatu yang niscaya terjadi pada siapapun. Jadi kalau ada suara-suara, di mana kebahagiaan, di mana engkau Tuhan, di manakah engkau, itu adalah sesuatu yang natural pada diri manusia. Jadi kalau saya temanin anak-anak ABG sekarang jangan itu loh. Cuma dia ke Bali healing, tapi tetap bawa HP. Nah, tidak betul-betul retreat. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad tadi. Beliau usia 25 itu kedua. Saya termasuk yang sangat terinspirasi dengan pengalaman di gua itu. Dan kita dapat catatan sejarah pengalaman di gua itu, beliau menerima ilham, wahyu yang dikenal sebagai Iqra, ya kan, Al-Quran. Sampai saya tulis buku tentang itu. Jadi ini catatan-catatan spiritual saya, pengalaman hidup ketika mengalami koneksi dengan sumber. Ini sudah 6 kali cetak. Nah, apa tujuan saya? Mau menceritakan, teman-teman tahu nggak sih apa yang dialami Nabi di gua itu? Kita cuma tahu ceritanya beliau bertemu makhluk cahaya, Jibril. Nabi Isa juga mengalami itu. Yesus Christ. Buddha juga mengalami itu, namanya dulu Siddhartha. Siddhartha ketika menemukan pencerahan, akhirnya dia disebut manusia yang terbangun, Buddha, awakening. Ya, nah inilah sebetulnya pengalaman tercerahkan ini adalah jawaban kerinduan dalam diri manusia. Dan
Saya pernah punya pengalaman mati umur 7 tahun. Yang kedua terjadi lagi 2006. Itu sudah saya ceritakan di YouTube. Di YouTube-nya Daniel Mananta, Biji Daniel. Karena sekarang bisa diceritakan eranya sekarang. Ada orang yang tertarik sekali. Nah, pengalaman Nabi Muhammad di Gua Hiro itu dari usia 25 sampai di usia 40 terbuka. Ternyata aku bukan badan ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanya siapa aku, nah itu saya bisa temanin. Kalau psikolog kan sekarang menyebutnya kepribadian, ya kan? Ada marah, ada kesal, benci, dendam, senang. Jadi ada aku yang sejati. Aku yang sejati itu ada rumahnya. Nah itu yang dialami Nabi di Gua Hiro. Itu yang dialami orang-orang suci. Itu juga yang sebetulnya mestinya dialami mereka yang berpuasa 30 hari. Nabi Muhammad tidak lagi mengajarkan kalian seperti aku ke gua, bertapa di gua. Enggak bisa. Saya sudah dapat ilham. Caranya apa? Hai orang yang beriman, wajib kamu puasa. Berjanji untuk retreat 30 hari, menahan nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual. Kalau sekarang bukan itu, nafsu buka Shopee, TikTok, itu kan godaannya mana? Menahan nafsu, keinginan. Agar apa? Agar kamu nengok ke dalam. Nanti puncaknya Pak, kita kembali ke fitrah. Makanya halal bihalal itu kan selamat kamu sudah kembali pulang, selamat tidur, kembali ke fitrah, kembali murni, kembali ke aslinya kita, damai, penuh kasih, kreatif. Kalau saya boleh vulgar lagi, kembali jadi roh, jadi ilahi. Jadi kalau saya tanya siapa aku, ada tubuh, tapi juga ada roh. Ibu Indira bukan saya sih, jadi ngomongnya begini jadinya kan. Pertanyaan yang sangat penting. Sebenarnya ada empat, cuma satu aja. Pertanyaan pertama yang tidak bisa lepas dari pikiran manusia manapun, saya dari mana? Kita akan bilang dari Allah kan, ada Al-Qurannya, innalillahi. Saya dari surga bisa, terserah. Aku dari Tuhan. Mau kemana? Pertanyaan jawab. Setelah mati kemana? Ya kembali. Atau siapa aku? Nomor 3. Yang keempat, saya di dunia ini ngapain? Ini makna hidup, isi hidup. Kenapa kita bikin sekolah ini? Kenapa saya jadi guru? Kenapa saya menekuni filsafat? Kenapa saya menekuni leadership? Kenapa saya bikin yayasan? Kenapa saya mau calon bupati? Pasti capek jadi presiden. Untuk memenuhi misi hidup saya. Ini dalam psikologi Abraham Maslow menyebut itu puncak kebutuhan manusia, aktualisasi diri. Makan sudah, rumah sudah, internet sudah, papan sudah, relasi sudah.
ngapain lagi? Jadi kalau saya ketemu guru-guru Bu Indira, saya ingin selalu menitipkan ini, jadi guru, jadilah pelayan, jadilah pengabdi, jadilah misi hidup. Kalau tiba-tiba kayanya diterima, itu bonus. Jadi kalau di sini guru-gurunya itu punya keterhubungan dengan kesadaran fitrah, sadar saya ini adalah roh yang hilang, dan roh ini ada misinya di dunia ini. Wah, itu luar biasa. Itu menyala. Itulah sebetulnya tujuan dari berpuasa. Di banyak YouTube saya sudah ngomong. Nah, setelah kita kembali ke jati diri, kalau Christianity menyebut itu Kingdom of God is within you. Kalau di Islam menyebutnya itu qalbun mukmin baitullah. Kalbunya orang beriman rumah Allah. Jadi hari ke Mekah itu adalah simulasi, kayak semacam simbolisasi perjalanan untuk kembali ke rumah Allah. Jadi syariat dan hakikatnya itu puasa, syariatnya tidak makan, tidak minum, tidak begitu syahwat. Tujuannya apa? Agar kembali murni. Setelah itu nanti jadi berkah. Nah, kalau belum bisa kembali ke jati diri, Bapak Ibu, maka kita tidak menemukan sifat rohani kita itu. Yang itu adalah karakter yang kuat, Rahman, Rahim, kasih sayang. Jadi silaturahim, rahim itu saya suka. Makanya di Islam, Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, di ajaran Buddha juga belas asih, Kristen itu juga pelayanan kasih sayang. Di Islam itu dijadikan dogma, doktrin. Perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak sampai. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku lakukan ini dengan mengikuti kehendak dari Tuhan yang bekerja dalam diriku, nama kasih sayang. Coba. Jadi toleransi, perbedaan itu terjadi. Jadi kemarin Bu Indira, Ramadan kita bikin mengenalkan ini untuk anak muda. Kita nyebut ignite, menyala, tapi gaya Gen Z. Jadi ini saya ingin sampaikan kepada para guru yang dulu. Saya juga di luar dipanggil guru, ustaz, penceramah, dokter, lawyer, pemimpin. Itu adalah pekerjaan panggilan. Gak sembarangan orang itu, guys. Karena mengenali jiwa manusia. Alhamdulillah ada YouTube sekarang. Kalau kita kadang ke sini ke instansi itu kan debat, jadi keinginannya macam-macam, masih kehendaknya masih ada hawa nafsunya, egonya, hitung-hitungan transaksional. Nyari orang yang mendengarkan hati susah banget. Nah, puasa itu salah satu cara efektif untuk kembali ke suara hati, inner voice. Karena itu yang membuat kita merasa hidup ini menyala. Hidup ini adalah persembahan.
Jadi saya akhirnya punya metode tuh Bu Indira. Saya masih kerja juga di satu perusahaan jadi advisor, direksi, memberikan coaching agar orang menemukan, terhubung kembali dengan fitrah jati diri. We are divine. Kita itu ilahi. Kita adalah keberadaan ilahi yang terbungkus dalam badan yang terbatas. Tapi dunia modern membentuk kita menjadi image, apalagi eranya sosmed. Kita adalah apa yang tampil di sosmed. Oh, itu topeng. Jadi anak-anak sekarang Bu, itu nggak tahu ini. Jadi silaturahim akan betul-betul terasa kalau kita kembali ke aslinya. Hakikat primordial kita adalah fitrah. Cara puasa, retreat atau ke rumah suci itu metode dalam banyak agama beda-beda. Tapi ada cara yang secara natural terjadi pada siapapun meskipun dia agnostik ataupun ateis. Itu adalah penderitaan. Jadi manusia itu kalau lagi menderita, suara itu kedengaran. Makanya jalan ini namanya the way of fear. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Nggak mendengung kan? Nanti takutnya sepikiran. Jadi Bu, ayo kita sama-sama cari sahabat, follow komunitas, kita jaga visi kesadaran di level ini. Ada aku body, ada aku roh. Roh itu terhubung dengan sumber Tuhan Allah yang esa, ketuhanan yang maha esa. Setelah kita terhubung kepada ketuhanan yang maha esa, otomatis kemanusiaan yang adil dan berat. Jadi nggak mungkin ibu bapak sekalian seseorang itu humanis, kemanusiaan yang adil dan beradab kalau belum terhubung dengan ketuhanan yang maha esa. Coba bayangkan orang kalau Tuhan gue yang benar, Tuhan lu kagak. Ustadz saya pemuka agama, saya ngomong gitu. Pemuka agama, sesama pemuka agama, pengikut agama tertentu berantem. Karena belum dikenalkan kepada hakikat ketuhanan yang esa. Yang cara menjelaskannya bisa beda-beda, dapat. Saya tadi nunggu airnya di sana ya. Nah, boleh. Makasih banyak. Berapa menit lagi saya? Bebas ya? Oh, oke. Jadi saya harus ke Bapak Ibu saudara. Saya lagi ke Sunda. Mas, saya butuh air. Oh, nggak ada air. Adanya cair gitu. Adanya banyak sana aja. Yang penting harusnya juga. Jadi banyak orang yang terlalu kaku lateral pada agamanya, kaku belum sampai kepada hakikat rohaninya, urusan nama berarti. Jangan begitu. Kalau ada yang mengambil Bapak, itu maksudnya bukan Bapak biologis, sumber itu menunjukkan ke akal. Allah Sang Wujud, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Brahma. Jadi orang kalau sudah mengalami keterpurukan itu terhubung the way of fear. Tapi ada orang tidak harus menderita melihat Allah, dia sadar pada Sang Pencipta, begitu indah.
keindahan membawa kita pada jatuh cinta, the way of love. Para filosof yang senang ilmu, ini kok teratur ya, semesta ini kok universe ini teratur gitu kan. Itu the way of knowledge, the way of fear, the way of love, the way of knowledge. Tapi semuanya membawa kepada yang esa. Setelah kita mengenal yang esa, melalui tafakur, perenungan, baru kita kemanusiaan yang adil dan beradab, dan akan selalu menjaga persatuan. Berbeda-beda tidak apa-apa, tapi kita sebenarnya satu. Itu yang di dalam hadis Nabi, perbedaan itu rahmat. Hati-hati di mana? Di rumah. Perbedaan pendapat suami istri itu bisa musuhan kalau tidak pakai hati. Ya, orang awam kalau yang jiwanya lemah, perbedaan itu jadi permusuhan. Perbedaan pendapat itu pasti ada, tapi begitu kita kembali ke hati, perbedaan itu saling menghormati. Perbedaan itu rahmat, collaboration kalau selesai. Tapi punya bisnis yang tidak sadar pada yang satu, perbedaan itu adalah persaingan. Dunianya kalah menang. Nah ini masing-masing jiwa di Bapak Ibu. Ya, jadi saya pun selalu mengingatkan ini di berbagai komunitas pertemuan. Kalau orang itu berbeda masih ngambekan, itu berarti dia belum terbuka hati. Tapi kalau berbeda itu saling menghormati, ini dewasa. Tapi kalau berbeda itu justru kita bisa kolaborasi, saling melengkapi, itu keren. Nah untuk bisa sampai ke situ, itu UMA. Ya, di beberapa undangan saya di sini saya sudah kenalkan itu jasmani, rohani. Antara jasmani dan rohani di situ ada di situ. Nah, jiwa nafsu inilah perlu kita kenali lebih detail. Nah, pada saat kita duduk diam, hening, santai, relax, di situ kita mendengarkan Tuhan berbicara di hati kita. Jadi salah satu bentuk prakteknya adalah kalau di sini kita pernah musuhan, nah itu masih egonya masih menguasai. Jadi perlu kembali ke hati, Tuhan, aku belajar apa dari orang ini? Apa yang perlu aku bereskan? Nah itu dilatih terus menerus sampai kemudian kita bisa jadi kembali silaturahim dengan orang yang tadinya berbeda akan tanda petik bermusuhan dengan kita. Nah bulan puasa ini mudah-mudahan puasa bukan hanya untuk mereka yang beragama Islam, tapi buat siapapun yang sudah terpanggil untuk kembali ke rumah Tuhan yang ada dalam dirinya. Mudah-mudahan halal ini mengingatkan kita untuk sama-sama kembali ke fitrah kita masing-masing. Dan fitrah itu hakikatnya adalah kedamaian. Jadi salah satu ciri orang yang sudah intens berada di rumah Tuhan di hatinya, gak perlu apa-apa untuk bahagia. Cukup menarik nafas, bersyukur, ya Allah terima kasih atas segala karunia yang Kau berikan. Begitu tidak ada hawa nafsu ego kita nongol, kita perlu bertakwa. Kalau istilah Jawanya itu waspodo, eling dan waspodo. Benar kan? Orang Batak sebenarnya. Eling lah, waspodo. Jadi, kira-kira ya. Jadi ini butuh latihan. Saya sebetulnya berharap satu saat barangkali ini bisa jadi program yang sangat indah yang bisa diterapkan di pembangunan jaya, baik buat guru, buat anak-anak. Bagaimana kita bisa kembali kepada fitrah kita itu, apapun nama yang kita berikan, ya, supaya jadi pelan-pelan kita hidup
hidup di dunia ini hidup bersama dengan Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Pas tadi ngantarin air, saya tanya berapa menit lagi? 7 menit lagi. Bapak Ibu, terima kasih Bu Indira, saya diundang ke sini, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Dan titip Bapak Ibu, menjadi guru adalah pekerjaan mulia, itu adalah panggilan, itu adalah pelayanan, dan itu sangat terhormat ya. Jadi saya sangat respect pada Bapak Ibu yang berprofesi, yang mengambil jalan menjadi guru atau bekerja di bidang pendidikan. Demikian Bapak Ibu, mohon izin saya ingin mengajak untuk berdoa untuk keberkahan acara kita pada sore hari ini. Saya akan pimpin dengan acara Islam. Bapak Ibu yang berbeda keyakinan silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah. Terima kasih atas keberkahan yang Kau berikan. Kami berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi, halal bihalal, saling beriris, saling mengharapkan satu sama lain. Ya Allah, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Berkahilah kami semua yang ada di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sumber kami, Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kasih sayang, Engkaulah sumber kasih sayang, sumber pengetahuan, sumber kekuatan. Ya Allah, bantu kami dengan kasih sayang ya Allah, agar selalu terhubung denganmu, bisa mendengarkan suara dari-Mu ya Allah, untuk bisa melangkah dengan bimbingan-Mu, untuk bisa berpikir dengan bimbingan-Mu, untuk bisa berkarya dengan bimbingan-Mu, untuk bisa memberikan pendapat dengan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak kekurangan ibadah yang kami lakukan, banyak kesalahan yang pernah kami lakukan. Engkau Maha luas kasih sayang-Nya, Engkau Maha pengampun, Engkau Maha pemaaf. Ampuni dan maafkan segala kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah sekolah kami, tempat kami bekerja di sini. Berkahi Allah, jadikan kami sebagai sumber kasih sayang, sumber cahaya dan kreativitas buat anak didik kami. Semoga Engkau bimbing kami bisa memberikan yang terbaik bagi pekerjaan kami, bagi anak didik kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah bimbingan kepada para pemimpin kami, para guru yang ada di sini, sehingga senantiasa bisa mendapatkan petunjuk dari-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas perhatian
kasih kepada Bapak Ustadz. Boleh kita berikan sambutan kembali Bapak Ibu. Baik, beliau sudah menyampaikan melalui tausiahnya yang sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap menjalin silaturahmi, menjalin kerjasama, tentunya di keluarga besar kita Sekolah Pembangunan Jaya. Baik Bapak Ibu, setelah kita seharian lelah beraktivitas, tentunya Bapak Ibu butuh yang segar-segar, betul? Betul Bapak Ibu? Betul. Tadi sebelum empal gentong dikeluarkan, kalau kata Bu Gira ya, sebelum es buah dikeluarkan, kita bersama-sama akan menikmati yang segar-segar yang lain nih. Kita punya penampilan dari Bapak Ibu guru ya, Sekolah Pembangunan Jaya. Apakah sudah siap bergabung? Oke, sedang siap-siap. Ya, boleh langsung bergabung ke stage yang ada di depan. Jadi, kali-kali gurunya yang tampil ya, juga mau unjuk gigi. Bukan hanya beraktivitas di kelas atau di kantor, tapi juga ternyata punya talenta tersembunyi, punya bakat. Oke. Mungkin dibantu setting-setting sedikit. Ya, saya boleh ketemu sama vokalisnya dulu kali ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Ini sudah latihan sejak bulan Ramadan Bapak Ibu ya. Betul ya? Kakak. Kakaknya lagi siap-siap. Oke, sudah latihan selama berapa bulan untuk persiapan halal bihalal ini? Kebetulan kita dapat informasinya baru H-2. H-2. Iya. Oke, terus langsung Latihannya baru kemarin. baru dua Tadi hari malam. tadi malam. Boleh di-spill dikit kira-kira berapa lagu yang akan dinyanyikan oleh ini? Boleh sebut nama bandnya nggak? Kenapa? Boleh sebut nama bandnya? Oke. Kita- Dikenalin dulu deh, dikenalin dulu. Selamat sore dan assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Kami dari band Papan Tulis. Kita terdiri dari personilnya dari ada beberapa guru SMP, guru dan Pak Agung dari TK dan Pak Gilang dari SMA. Terus juga ada satu personil kami yang hari ini berhalangan hadir, yaitu Clara sebagai keyboardis gitu. Terus untuk kalau lagu sebenarnya kita kan bawain satu album ya. Satu album. Iya, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Cuma ada durasi 10 menit. 10 menit. Oke, baik. Dua lagu aja. Oke, sudah siap personilnya? Masih cek-cek sedikit? Iya, masih. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan band kolaborasi ya, dari mulai unit TK, SD, SMP hingga SMA sebagai bukti bahwa Sekolah Pembangunan Jaya itu gurunya dapat kerjasama dengan baik gitu ya, walaupun kita berbeda unit seperti itu. Jadi selain kerja utamanya mengajar, kita juga bisa punya kreativitas yang lain. Oke, mantap. Oke, sudah siap? Oke. Oke, marilah Bapak Ibu kita saksikan bersama Pantul B. Cek, cek, cek. Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung saja supaya tidak berlama-lama. Sudah Pak Andre? Oke sih. Ya Bapak Ibu semuanya, lagu pertama yang kita akan nyanyikan bersama ini masih nuansa religi ya. Karena acaranya juga halal bihalal gitu. Langsung saja lagu dari Ungu yaitu Dengan Nafasmu. Dengan nafas. Dengan
Oke, paling satu lagu lagi Bapak Ibu. Tapi ini lagunya udah gak ada rohani-rohaninya. Karena kita latihan lagu rohaninya baru satu gitu ya. Karena kemarin itu hebatnya jadi guru PJ ya. Kita sambil menjalani aktivitas kita sebagai guru dengan kesibukan yang ada, tapi kita juga menyempatkan diri buat latihan juga gitu ya, buat acara-acara yang kayak gini nih buat kita semua. Satu lagu lagi judulnya apa Pak? Ini di era tahun 2000-an, jadi kalau Bapak Ibu ada yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng-bareng. Oke. Apa judulnya Bu? Kulakukan semua untukmu. Kulakukan semua untukmu dari Ran. Akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cintaku. Oh, hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang sampai minta waktu. Ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu, seiring waktu yang
tangan yang meriah untuk Bantul Keren sekali Bapak Ibu ya. Ini membuktikan bahwa guru-guru karyawan di sekolah Mulia itu sangat multi talenta gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki sesi penghujung acara. Nanti sebelum saya menutup, kita akan masuk sesi foto bersama. Dan nanti untuk memastikan pose kita tetap tertib dan rapi, kami mohon bantuannya kepada Pak Topan. Sudah hadir? Oke. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Semoga momen silaturahmi ini membawa keberkahan untuk kita semua, mempererat persaudaraan, dan tentunya membuat sekolah Pemuda semakin kompak. Jadi nanti setelah foto bersama, Bapak Ibu dimohon untuk bisa berjabatan tangan. Kita akan beramah-tamah lalu dilanjutkan dengan santap sore bersama. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya mewakili nama pribadi dan juga panitia mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dalam acara ini. Semoga kita semua diberi umur panjang, kesehatan, dan semangat untuk selalu berkarya bersama di bawah naungan Sekolah Pemuda Jaya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Agung Rusmana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu mohon berkenan untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, diawali dengan Bapak Ibu pimpinan Sekolah Pemuda Jaya. Ya, setelah ini mohon bersiap Bapak Ibu unit KBTK untuk dapat berfoto di atas panggung. Ya, Bapak Ibu guru dan karyawan dari unit KBTK untuk dapat bergabung. Bapak Ibu SD dan TK. Oke, dipersilakan kepada Bapak Ibu dari unit KBTK dan SD.
Baik, setelah ini Bapak Ibu dari unit SMP dan SMA untuk bisa bergabung di bagian bawah. Suruh kasih aku. Pak Gamal. Enggak, Bu Enda. Dikasih yang Bapak ya, Pak Alek ya. 1, 2, 3. SPD. 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 Hebat, hebat, hebat. Ya, silakan Ibu di sini untuk manajemen. Silakan Pak Ustadz bisa di sini juga. Ya, yang antri lebih dulu, Pak. Oke, sebentar amplopnya saya siapin dulu untuk sini. Oke. Sudah semua, Bapak Ibu? Oke, langsung dimulai. Manajemen untuk halal bihalal. Jalan ke sini ya nanti ya. Jalan ke sini ya biar bisa saling bersalam-salaman.
Nanti boleh. Thank you.